Asap tebal membumbung ke udara dari bagian belakang Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran ini sempat membuat puluhan karyawan rumah sakit dan petugas lapas Cipinang panik. Sejumlah pasien di rumah sakit pun langsung dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran ini diduga berasal dari gudang arsip rumah sakit. Tidak ada korban jiwa, sementara petugas pemadam sudah berhasil melokalisir api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Wanita diduga pelaku copet ini langsung diamankan petugas kepolisian karena khawatir akan menjadi bulan-bulanan warga di area Car Free Day, Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan dua pria yang diduga komplotan copet. Terduga komplotan copet ini beraksi di tengah ramainya pengunjung Car Free Day yang tumpah ruah untuk berolahraga. Korban baru menyadari jika ponsel miliknya di saku celana telah raib usai dipepet oleh seorang wanita. Meski terduga pelaku copet wanita berhasil diamankan, namun rupanya ponsel korban telah berpindah tangan ke temannya. Beruntung kedua temannya juga berhasil diamankan saat menghampiri pelaku yang diamankan di pos polisi Bundaran HI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dibawa polisi ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan dua jasad bocah yang diduga hanyut terseret arus kali di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jasad Fatan 6 tahun ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan jasad Abiasa 5 tahun ditemukan 1,35 km dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban dibawa ke rumah duka masing-masing. Rencananya kedua korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Sementara satu bocah diduga hanyut terseret arus di Kali Cikarang belum ditemukan. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan dari Kabupaten Bekasi sedikit mengalami kesulitan karena banyaknya sampah dan dangkalnya kali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Tidak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli mendatangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebaran rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian motor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu ratusan pemotor digerebek polisi saat balap liar di Komplek Pemkap Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok. Pelaku diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api yang dibawa.
Keduanya diringkus polisi di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran, Pucung, Tapos, Depok. Polisi mengamankan sebuah senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Kedua pelaku harus berjalan loncat pocong karena petugas memborgol kedua bagian kaki agar tak mudah melarikan diri. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Balap liar dilakukan joki motor di jalan raya Komplek Pemkab Boyolali. Peserta balap liar sebagian besar anak berstatus pelajar. Balap liar ini dilakukan sore hari. Ratusan joki balap liar sontak kocar-kacir saat polisi menutup seluruh akses jalan untuk menyekat pergerakan di komplek perkantoran terpadu. Sejumlah remaja yang terjaring razia pasrah saat diamankan polisi. Bahkan belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang ditemukan polisi. Peserta balap liar diwajibkan mendorong kendaraan menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penggerebekan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar, meresahkan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Patroli rutin akan ditingkatkan untuk mencegah balap liar kembali terjadi di kawasan ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Toto Rahmanto, iNews melaporkan. Seorang warga Amerika berinisial MD, 29 tahun, mengamuk dan menyerang Nikomang Sri Hartati Rahayu Ningsih, 47 tahun. Selanjutnya korban diselamatkan oleh petugas keamanan di lokasi, sementara warga menyerang balik pelaku. Korban merupakan pemilik alat berat di sebuah proyek di Jalan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan pelaku MD, korban terluka. Yang mana selanjutnya WA tersebut memukul korban di bagian belakang sebelah kanan menggunakan kayu tumpul yang berakibat korban langsung terjatuh dan penglihatannya langsung kabur pada saat itu. Diduga pelaku merasa terganggu dengan suara alat berat yang beroperasi di proyek tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pasca viral, korban dan pelaku memutuskan untuk berdamai. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan. Petugas gabungan menelusuri aliran sungai untuk mencari korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Upaya evakuasi dan pencarian korban juga terus dilakukan di lokasi banjir bandang di Aceh. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Yang ke-8 insya Allah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Anyus melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di lokasi yang masih terisolasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendistribusian bantuan akan terus berlangsung baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Mayat gajah tersebut diketahui bahwa pasca banjir besar melanda ditemukan oleh warga. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidijaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin Anyus melaporkan. Anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main cakar juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Konsumsi olahan keju di Indonesia terus meningkat beberapa tahun terakhir. Maraknya inovasi kuliner yang memadukan keju mulai dari jajanan kaki lima hingga menu kekinian yang digemari anak muda. Konsumsi olahan keju di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan ini terlihat dari maraknya inovasi kuliner yang memadukan keju dengan berbagai hidangan lokal mulai dari jajanan kaki lima hingga menu kekinian yang digemari anak muda. Menangkap peluang tersebut, PT Mulia Boga Raya Tbk menghadirkan festival kuliner spesial Procis di Ciamplas Walk, Kota Bandung. Festival kuliner berbasis olahan keju ini mengusung tema All You Can Cheese. Sebanyak 23 tenan UMKM turut berpartisipasi. Tren inovasi ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk keju, terutama di kalangan generasi muda. Itu memang bisa dibilang fokusnya adalah UMKM. Bagaimana itu dari founder spiritnya ya, bagaimana keju menjadi bagian dari masyarakat. Tentunya masyarakat Indonesia terbesar yang bisa dikejar adalah melalui UMKM. Jadi itulah fokus kita. Festival Kricis juga dimeriahkan dengan kehadiran Chef Renata Muluk yang tampil dalam cooking demo. Selain itu, acara ini turut diwarnai atraksi fashion show, koki cilik, lomba menyanyi, program pembelian produk dengan hadiah langsung hingga berbagai permainan interaktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu siang hari ini. Saya David Silahoy undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.